Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk Bitcoin Update hari ini kita ngelihat something special. Rejection akhirnya terjadi pada harga Bitcoin karena ada faktor dari dolar. Jadi sekarang kita akan coba cek dulu apa sih yang terjadi pada dolar. Teman-teman, kalau misalkan belum tahu, PMI itu adalah salah satu data penting untuk US ya. Kalau kita lihat di sini ISM non-manufacturing PMI terlihat menunjukkan adanya kenaikan yang lumayan signifikan dan jauh di bawah ekspektasi ya. Maksudnya ekspektasinya itu kan turun ke 53%, tapi kemudian berubah menjadi 56,5%. Setelah adanya data tersebut, kalau kita perhatikan sebenarnya langsung dampaknya tuh terasa pada dolar indeks. Begitu dolar indeksnya mantul, dolar indeksnya rebound dari Fibo 50% di sini, kita langsung melihat harga naik sekitar 1,2%, dan yang terjadi pada Bitcoin adalah langsung terkoreksi signifikan ya. Kita ngelihat hari ini sebetulnya Bitcoin tuh udah lumayan oke. Pada saat perdagangan tadi pagi itu udah naik sampai kisaran $17.460, tapi akhirnya kita terkoreksi lagi. Well, kalau kita lihat apa sih yang mempengaruhi, yaitu Institute of Supply Management Non-Manufacturing Purchasing Manager Index, also known as ISM Services PMI Report on Business. A composite index is calculated an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. Jadi kita ngelihat gimana situasi di luar non-manufaktur untuk perbisnisan ya. Jadi kita ngelihat mungkin bisnis-bisnis besar, dan rupanya indeksnya cukup positif dengan posisi saat ini karena a reading above 50% indicates that the non-manufacturing sector economy is generally expanding. Expanding berarti ada ekspansi di sana. Dan dengan demikian, melihat situasi ini, mungkin tanggapan daripada pelaku pasar adalah menilai bahwa dolar itu kembali potensi jadi positif ya. Kenapa? Karena ini berarti menunjukkan bahwa sekali lagi masih ada hubungan juga dengan kenaikan suku bunga, dan artinya membuka peluang lah ya untuk suku bunga tuh istilahnya ya bebas dipermainkan lah ibaratnya. Jadi kita bicara sederhananya sehari lalu tuh 78%, sekarang turun 74,7% ya. Dalam artian ya The Fed bisa bebas gitu loh untuk mengontrol kenaikan suku bunga, karena kata orang bakal resesi ekonomi dengan kenaikan suku bunga, ternyata enggak tuh, ibaratnya malah ada ekspansi, kan lebih kurangnya seperti itu. Nah, yang terjadi pada dolar setelah naik, Bitcoin dan seluruh pair terhadap dolar sudah pasti jadi tertekan ya. Nggak cuman itu, kita juga bisa lihat Nasdaq hari ini turun sekitar 1,7%. Jadi nggak heran kalau misalnya Bitcoin juga terkena dampaknya. Nah teman-teman, kalau misalnya perhatikan, sebenarnya untuk Bitcoin ini secara keseluruhan, kalau memang dia tersideways atau ketahan pada kisaran range yang tipis ini berarti jatuhnya kita seperti create base ya. Dalam artian naik, base, and then potential naik lagi ya. Itu sebetulnya untuk opportunity kita ngelihat Bitcoin testing sampai ke 18.500 tuh masih ada. Even kalau kamu ngelihat harganya turun sampai ke 16.600 sekalipun, itu masih ada possibility bisa naik lagi nantinya, karena hitungannya tetap kita ngelihat ini sebagai potential higher low-nya. Jadi kayak istilahnya dia turun, dia create higher low, baru kemudian dia naik lagi dan create higher high. Nah itu masih possible untuk terjadi untuk si Bitcoin. Dan kalau ngelihat dari pergerakan di time frame hourly-nya, ya ini sih kelihatannya kita bakal confirm masuk ke dalam major correction ya. Jadi setelah kemarin itu kita ngelihat dia cukup positif gara-gara inverse head and shoulders, harga kemudian naik, dan sekarang seperti yang kemarin itu sempat dimention juga oleh salah satu viewers di komen, itu dia bilang katanya ada kemungkinan ngebentuk rising wedge, which is ya bisa dikatakan juga betul ya. Kita bisa ngelihat ini mungkin aja membentuk semacam rising wedge, which is kalaupun harganya testing ke bawah ya mana tahu kita masih bisa kepantul lagi dan akhirnya create yang namanya higher low. Oke. Nah, sementara sih kalau misalnya kita lihat mengacu pada time frame 1 jam di sini, kita di sini masih bertahan di atas area demand yang ada pada pergerakan di kisaran tanggal 1 Desember ya. Jadi begitu kita ngelihat harga sebelumnya dia berhasil mantul naik ke atas, setiap kali ke sana kita mendapatkan reaction dari buyers ya.
ya. Ada 2-3 kali lah terjadi reaction di sana, dan sekarang adalah testing dia yang mungkin keempat kali lah hitungannya. Dan kita perlu tahu dulu apakah di sini betul-betul masih tersisa demand atau buyers yang masih tertarik pada Bitcoin di harga sekian atau di harga sekitaran 16.800, karena memang range demandnya sendiri ada antara 16.700 sampai 16.800. Dan kalau kita lihat saat ini, kalau teman-teman zoom in ke time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat posisi demand zone yang di atas itu sudah berhasil di break ya. Jadi kita ngelihat tidak ada reaksi, mungkin efek dari news juga, akhirnya dorongan daripada kenaikan dolar juga menyebabkan Bitcoin akhirnya terkoreksi. Oke, jadi kalau misalnya buat saya pribadi, ngelihat posisi Bitcoin kayak gini, ya ini sebetulnya menawarkan peluang untuk re-entry pada long position, tapi nggak sekarang. Karena kita ngelihat dulu, posisi sellersnya itu masih sangat dominan, momentumnya masih sangat kencang. Even kamu lihat di 5 menit dia sudah break lagi ke bawah, which is ini adalah area supply baru kita. Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu ngelihat nih harga naik kayak tangga ya, istilahnya berproses cenderung perlahan sampai ke supply zone lagi, maka ada kemungkinan masih bisa terkena rejection. Mengingat turunnya di sini sangat signifikan, artinya banyak order sell numpuk di kisaran area tersebut. Dan ini untuk 15 menit. Gimana kalau 5 menit? Sama aja ya, kita nggak ngelihat adanya indikasi bahwa harga itu bisa terpantul. Even untuk di bagian bawahnya ya, kamu bisa ngelihat mungkin terdapat yang namanya bullish divergence untuk MACD-nya, tapi itu hanya untuk time frame 5 menit. Tapi kalau kita lihat di 15 menit atau bahkan 1 jam, itu udah pasti masih penurunan yang masih istilahnya sangat kuat gitu ya. Jadi untuk posisinya daripada si Bitcoin, even untuk 5 menit, kalau kamu ngelihat ada penguatan, ini masih potensi untuk melakukan sellers, masih potensi untuk melakukan short atau sell. Tapi teman-teman perhatikan juga bahwa posisi kita sudah dekat sekali dengan demand zone-nya, which is kalau kamu mau sell, ya mungkin peluang kamu nggak terlalu besar. Kamu masih bisa dapetin 1/3 risk reward ratio, tapi jangan terlalu lama ngeholdnya karena ada resiko harga bisa balik cukup cepat setelah testing terhadap area demand zone-nya. Oke, jadi untuk saat ini kalian bisa follow dulu struktur di time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit atau di 5 menit. Kamu bisa lihat prosesnya di sana. Sebelum adanya reversal, maka kita tidak boleh berasumsi terlalu cepat karena resikonya adalah kamu memang bisa dapetin sih di area bawah. Cuman ada resiko juga harga nggak ada reaksi dan akhirnya turunnya lebih signifikan lagi. Dan kita belum tahu penyebabnya apa. Cuma setahu saya pekan ini sih memang nggak terlalu banyak activity di pergerakan pasar karena yang besarnya itu newsnya adalah di PMI, dan di hari Rabu itu akan ada di data GDP dari Euro ya, dan selebihnya kita ngelihat cuma ada PPI di hari Jumat. Nah, yang penting itu adalah next week volatilitas market mungkin akan lebih signifikan karena next week kita akan ngelihat rilis data CPI dan juga akan ada FOMC statement atau interest rate decision. Alright, so I think that's it teman-teman untuk update kita seputar Bitcoin kali ini. Pesan dari saya cuma satu, kesimpulannya ya, Bitcoin masih under sellersnya masih dominan sekali, dan kita ngelihat belum ada tanda-tanda bahwa buyers tertarik pada area ini gitu. Dan selama itu belum terjadi, terlalu cepat untuk kita berasumsi bahwa market akan terpantul ya dari area demand zone-nya. I think that's it teman-teman. Mudah-mudahan cukup clear dari apa yang saya sampaikan, dan semoga teman-teman semua bisa stay safe transaksinya. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komen guys, kasih tahu saya next kita bahas altcoins apa kira-kira ya. Dogecoin kita udah bahas, sempat naik juga tadi dan akhirnya sekarang ikut ketarik sama Bitcoin. Jadi mau dikata apa ya teman-teman, belum nasib berarti untuk si Dogecoin bisa benar-benar totally significant bullishnya. Alright, I think that's it everybody. Once again, thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye bye.